buku Dian. Untuk video kali ini aku akan mereview sebuah buku. Jadi sebelum aku review sebuah buku, aku mau rekomendasiin ke kalian beberapa buku yang aku baca selama di rumah aja. Jadi buku pertama yang aku baca yaitu yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya dari Oh Soo Yang. Jadi sampulnya kayak gini. Untuk buku yang kedua yaitu Kunci Kesuksesan. Kalau buku yang ini aku bacanya masih baru sedikit, jadi aku belum paham betul bagaimana isinya. Jadi yang jelas dua buku ini sangat-sangat bagus menurut aku, terutama yang ini, Bicara Itu Ada Seninya, aku udah baca. Jadi buku ini itu mengajarkan tentang bagaimana cara kita bertingkah laku, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi kita langsung saja ke review bukunya. Jadi untuk review buku kali ini saya akan mereview sebuah buku e-book yang dikirim oleh dosen saya. Sebenarnya dosen saya itu mengirim beberapa contoh atau beberapa macam buku e-book, tapi saya memilih satu buku yang menurut saya itu cukup menarik dari segi judul. Saya cukup tertarik untuk membacanya. Jadi judul buku yang saya pilih yaitu buku Makan Malam Bersama Dewi Gendari. Jadi buku Makan Malam Bersama Dewi Gendari ini merupakan sebuah kumpulan cerita atau kumpulan cerita-cerita pendek yang dipadukan menjadi satu buku. Jadi pada e-book yang saya baca ini tidak berisi tentang sampul ya, tidak berisi sampul. Jadi saya itu tidak bisa mereview bagaimana tata letak sampulnya, bagaimana warna atau bagaimana wujud sampulnya, saya tidak bisa memberitahukan ke kalian. Jadi untuk pada bagian awal di buku ini itu ada sebuah kata-kata yang menurut saya cukup apik, cukup menarik, dan kita sebagai pembaca ini cukup terbawa ya, yaitu begini bunyinya, saya bacakan ya. Untuk ibu dan mendiang ayahku, terima kasih untuk pelajaran terbang bebasnya. Jadi untuk review cerita yang pertama, saya akan mulai dari suatu cerita yang cukup menarik. Jadi cerita ini itu atau cerpen ini berjudul tentang Laki-laki dari Langit. Laki-laki dari Langit ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai pemetik teh di suatu perkebunan yang sangat indah. Jadi ini merupakan suatu perkebunan teh, di mana pada setiap pagi ada seorang laki-laki yang sangat menarik perhatiannya, yang selalu saja lewat, selalu saja datang di sana. Jadi seorang pekerja pemetik teh ini tidak bisa lepas dari laki-laki tersebut. Jadi pada suatu ketika mereka saling bertemu, mereka saling menyapa, dan laki-laki tersebut seolah-olah memberikan harapan pada wanita tersebut. Tapi tidak disangka, tidak kita duga, kita sebagai pembaca tentu sangat tidak menduga bahwa laki-laki tersebut ternyata sudah memiliki cincin di jarinya. Jadi itu menandakan bahwa laki-laki tersebut sudah ada yang mempunyai, atau laki-laki tersebut sudah mempunyai istri. Dan lambat laun setelah mereka dekat, setelah mereka saling bersama, wanita ini tahu bahwa laki-laki tersebut ternyata memang sudah mempunyai seorang anak, namun istrinya telah meninggal. Jadi itu merupakan suatu kisah cinta yang dihadapkan pada suatu desiran waktu. Mungkin apabila laki-laki tersebut atau dengan seorang pemetik teh tersebut bertemu lebih awal, bertemu dengan desiran waktu yang berbeda, mungkin mereka akan berjodoh. Jadi kita sebagai pembaca mungkin mengharapkan suatu kisah atau cerita dengan happy end. Jadi untuk selanjutnya saya akan mengambil dua buah cerita cerpen sekaligus. Jadi cerita cerpen yang pertama yaitu berjudul tentang Getir Pesisir, dan yang kedua yaitu tentang Di Pusat Lampu Merah. Sebenarnya dari kedua judul cerpen tersebut menceritakan satu hal yang sama secara garis besarnya, yaitu menceritakan tentang seorang perempuan, bagaimana dia diperlakukan atau dia berprofesi sebagai, maaf dalam tanda kutip, pekerja malam, atau dalam cerita ini sering disebut dengan kupu-kupu malam. Jadi pada cerita Getir Pesisir, yaitu adalah seorang wanita atau seorang perempuan yang bekerja sebagai
suatu pemuas nafsu, seorang pekerja kapal di tengah lautan. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Gita dalam cerita tersebut. Jadi kita ini sebenarnya ingin mengadu nasib kepada temannya bahwa ia itu ingin berubah, saya itu ingin bekerja lebih baik lagi. Nah, ketemulah dia dengan temannya, dengan sahabatnya. Alih-alih sahabatnya ini ingin membantu dia, tapi malah menjerumuskan dia ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang mungkin menurut kita agak kurang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi diceritakan bahwa Gita ini merupakan korban dari temannya. Temannya itu merupakan seorang mucikari yang senang sekali menjual, mohon maaf, memang katanya agak sensitif, yaitu sering sekali menjual perempuan kepada laki-laki. Jadi untuk cerita selanjutnya yaitu berjudul tentang Raisya dan Sekota Tanah. Jadi pada cerita Raisya dan Sekota Tanah ini itu menceritakan seorang anak kecil yang baru pindah di suatu perumahan yang cukup elit. Nah, di perumahan tersebut tinggallah seorang wanita yang bernama Mayang. Jadi Mayang ini diceritakan bahwa dulu ia mempunyai atau ia sempat mengandung seorang anak, tapi sangat disayangkan suatu peristiwa terjadi, yaitu peristiwa kecelakaan, sehingga peristiwa tersebut harus menewaskan anaknya Mayang dan Tantra yang merupakan suaminya dia. Jadi Raisya ini merupakan tetangga barunya Mayang. Nah, disinilah mulai muncul di antara keduanya. Jadi Mayang ini ketika melihat Raisya, ia kembali teringat kepada anaknya yang telah meninggal dulu. Lebih tepatnya kepada mungkin dia itu membayangkan bagaimana jika dulu tidak terjadi kecelakaan, bagaimana jika anak saya masih hidup, mungkin anak saya sudah sebesar Raisya. Itu mungkin naluri jadi untuk cerita selanjutnya yaitu sebuah cerita atau cerpen yang berjudul tentang Pelangka. Jadi cerita Pelangka ini yaitu menceritakan seorang tokoh Drew yang ada konflik di cerita ini, yaitu ia ingin menikah dengan seorang pujaan hatinya. Jadi konflik dari cerita ini itu ya dia itu meminta restu kepada kakaknya yang bernama Kunti. Namun kakaknya yang bernama Kunti ini sedikit tidak merestui bukan karena suatu hal, namun karena Drew ini merupakan adiknya. Nah, di mana pada adat pedesaan, pada adat yang masih kental tentang tradisinya, bahwa seorang adik tidak boleh menikah melangkahi kakaknya. Jadi konflik di cerita ini cukup bernuansa tradisional. Seharusnya kita sekarang sebagai generasi muda, khususnya wanita, di mana saat ini kita yang mungkin sebagai wanita yang nasibnya cukup lebih beruntung dibandingkan dengan wanita-wanita di luaran sana yang masih diperlakukan kurang bagus, kita harusnya bisa kita itu bisa speak up, kita itu bisa memperjuangkan harga diri kita, harga diri mereka, harga diri teman-teman di luaran sana, supaya perempuan itu tidak lagi direndahkan. Perempuan itu sering dipandang sebelah mata, perempuan itu sering diberlakukan dengan tidak adil. Nah, kita sebagai generasi muda yang tentunya sebagai mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi seorang ibu rumah tangga, tentunya kita itu harus menjaga kehormatan kita. Kita harus membuktikan kepada dunia, kita membuktikan kepada orang-orang luar bahwa wanita juga bisa berkarya, bahwa wanita juga harus dihargai, tidak hanya laki-laki. Tentu sekarang sudah terus digalakkan kesetaraan gender, di mana para menteri juga sudah banyak seorang wanita. Nah, jadi untuk kita semua, kita itu harus saling bahu-membahu, saling menjaga bahwa wanita itu berharga. Baik, di sini saya sudah membaca semua cerita-cerita yang terdapat dalam buku Makan Malam Bersama Dewi Ganari. Jadi saya itu sudah mereview beberapa cerita yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Nah,
Jadi saya akan mereview secara keseluruhan buku ini, tidak hanya lagi per cerita. Jadi secara keseluruhan dari bagian pertama, karena buku ini tidak berisi sampul, jadi saya tidak bisa memberikan ke kalian bagaimana gambaran sampulnya. Tapi dari cerita ini, hal positif atau kelebihan dari cerita ini itu yaitu menghadirkan suatu cerita yang sangat berbeda, yaitu nuansa yang sangat berbeda, di mana cerita ini menghadirkan suatu persis seperti kehidupan nyata pada saat ini, seperti bagaimana kehidupan percintaan, romansa, bagaimana kehidupan seorang wanita, bagaimana wanita itu diberlakukan, sehingga kita sebagai pembaca itu cukup terbawa suasana dari beberapa kalimat atau dari beberapa penggunaan majas, dari pemilihan kata, diksi yang cukup menarik, ya, pemilihan diksi yang sangat tepat menurut saya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di cerita atau sekumpulan cerita ini adalah tentang bagaimana kita sebagai orang atau sebagai generasi muda, kita itu harus melestarikan atau kita itu harus membudayakan tentang yang namanya itu membaca sebuah buku, sehingga kita itu dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, seperti contoh sebagai wanita yang dijadikan pekerja seks komersial, atau sebagai seorang wanita yang kehilangan anaknya, wanita yang kehilangan cintanya, tentang patah hati, tentang kehancuran hidup, tentang bagaimana perjalanan hidup yang mungkin untuk sebelumnya tidak kita duga. Baik, jadi saya sudah membaca buku dari sekumpulan cerita ini. Jadi saya menemukan beberapa kekurangan yang menurut saya sebagai pembaca ini cukup perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang tidak berisinya sampul pada e-book ini. Kita sebagai pembaca tentu kita cukup memperhatikan visual dari suatu karya. Jadi kita menghargai suatu karya, tapi kita juga harus menilai, kita juga harus memberikan suatu kritik yang bersifat membangun tentunya pada sebuah karya seni atau karya sastra. Di mana sampul itu menurut saya sangat berpengaruh ya kepada kita sebagai seorang pembaca. Kita mungkin akan tertarik pada suatu buku hanya karena kita melihat sampulnya saja. Misalnya kita pergi ke toko buku, kita melihat bahwa di sana itu terdapat suatu buku sampulnya menarik, tentunya kita akan tertarik untuk membacanya. Jadi itu kekurangan yang pertama. Jadi untuk kekurangan yang kedua, menurut saya cerita-cerita yang ditampilkan pada buku ini memang cukup kompleks ya ceritanya, tapi ada beberapa cerita yang menurut saya itu sulit dimengerti. Seperti contoh, ada sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang pekerja, seorang wanita yang dipekerjakan di sebuah kapal, namun dia itu dipekerjakan sebagai seorang pekerja seks komersial. Jadi, dari awal saya membaca cerita itu, saya mengiranya bahwa wanita tersebut dipekerjakan sebagai seorang TKW, karena pada slotnya itu ada suatu setting tempatnya itu yang berada di luar negeri. Jadi saya berpikir itu mungkin kapal pesiar atau sebagainya, dan ternyata itu masih ngambang ya. Akhir dari saya jujur untuk cerita itu saya belum paham betul karena itu masih ngambang. Jadi itu merupakan beberapa. Oke teman-teman, segitu dulu review buku kali ini. Aku tahu mungkin review buku kali ini terlalu banyak kekurangan atau mungkin kurang paham, kurang mengerti. Aku mohon maaf karena kita semua masih belajar. Di sini juga aku masih belajar, dan ini merupakan suatu tugas yang diberikan oleh dosen bahasa Indonesia Bali. Jadi kita sama-sama masih belajar. Jadi terima kasih banyak. Bye bye.